Ibu Risa sebagai koordinator umum yang menggantikan Bapak Kepala Sekolah yang hari ini sedang harus kontrol ke rumah sakit. Yang saya banggakan calon guru penggerak angkatan yang ke-10 Pak Darsono dari SDN Lidah Wetan 2 serta Bapak Ibu guru yang luar biasa dari SDN Lidah Wetan 2. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan siang yang berbahagia ini selain limpahan syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga hari ini, detik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus mengabdikan diri kita untuk kemajuan bangsa dan negara. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perkenalkan, saya adalah pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-10 yang kebetulan saya ditugaskan untuk mendampingi Pak Darsono, calon guru penggerak dari SDN Lidah Wetan 2. Kali ini Bapak dan Ibu, saya bertugas di SDN Wonokromo 3 berada di sisi selatan kota Surabaya. Begitu. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu, Lidah Wetan 2 ini bukan sekolah yang asing bagi saya, karena mungkin kalau Bapak dan Ibu, tapi kalau saya lihat ada banyak wajah-wajah baru begitu. Saya dulu adalah mantan guru SDN Lidah Kulon 1. Saya 10 tahun bertugas di SDN Lidah Kulon 1 sebagai guru pendidikan agama Islam. Kemudian mutasi ke SDN Dukuh Menanggal 1. Di sana hanya 1,5 tahun saat mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 2. Kemudian Allah berkehendak lain, semuanya itu tidak lepas dari skenario-nya Allah, gitu ya. Kali ini saya diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SDN Wonokromo 3. Dan kebetulan Pak Slamet Waluyo itu adalah bapak saya dulu saat di SDN Lidah Kulon 1. Jadi pada saat beliau mutasi di sekolah ini SDN Lidah Wetan 2, saya pun juga mutasi ke SDN Dukuh Menanggal 1. Jadi sebenarnya ibaratnya kalau saya datang ke SDN Lidah Wetan 2 ini Bu, itu seperti bernostalgia kembali. Gitu ya. Allah mungkin kembali lagi menggariskan bentolan gitu ya. Bentolan ke sekolah asalnya dulu, apalagi di situ ada bapaknya. Gitu ya Bapak dan Ibu, sekilas perkenalan saya. Kemudian Bapak dan Ibu, tujuan dari pendampingan individu yang kedua ini adalah saya sebagai pengajar praktik itu akan melihat secara langsung bagaimana proses diskusi yang akan dipimpin oleh Pak Darsono selaku calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SDN Lidah Wetan 2. Diskusinya adalah tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, Pak Darsono ini sudah ibaratnya secara teori beliau sudah sangat memahami terkait dengan visi dan prakarsa perubahan. Karena itu ada di modul 1. Kemudian kami selaku pengajar praktik itu harus melihat secara langsung bagaimana sih ketika Pak Darsono itu harus memimpin jalannya diskusi. Kalau mungkin ada memang sebagian guru begitu, itu sudah biasa. Memimpin jalannya diskusi itu sudah biasa. Tetapi ada juga beberapa guru yang memang belum terbiasa untuk melakukan diskusi, untuk melakukan kerjasama dan kolaborasi. Padahal kerjasama dan kolaborasi itu menjadi tonggak utama dalam menuju kepada visi sekolah. Nah, mungkin Bapak dan Ibu nanti pada saat
dipimpin jalannya diskusi oleh Pak Darsono. Monggo silahkan Bapak dan Ibu berperan aktif di situ. Begitu ya Bapak dan Ibu. Mungkin ini Bapak dan Ibu sekilas yang bisa saya sampaikan seputar diskusi yang akan kita lakukan bersama. Nah, mungkin sebelum lanjut ke Pak Darsono, mungkin bisa ke Ibu Koordinator Umum dulu sebagai wakil dari Pak Slamet Waluyo begitu, untuk memberikan motivasi atau penguatan kepada Pak Darsono. Monggo Ibu, kami persilahkan. Matur nuwun sanget. Sugeng siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati di sini Ibu Wahyuni SSI selaku Kepala Sekolah SDN Wonokromo 3 dan sekaligus pengajar praktik begitu Ibu dari CGP Angkatan 10. Dan juga yang terhormat Bapak Darsono sekaligus narasumber di pendampingan individu kedua ini, dan rekan-rekan sekalian semuanya, rekan-rekan pendidik dari SDN Lidah Wetan 2 yang saya hormati. Mohon izin Bu Yuni dan mohon maaf, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan ini kita senantiasa diberikan nikmat sehat dan sekaligus nikmat sempat sehingga kita bisa bernostalgia kembali seperti yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi. Dan sekaligus mohon maaf, mohon izin Bapak Kepala Sekolah untuk hari ini Bu belum bisa hadir pada kesempatan pendampingan individu ini karena ada beberapa kegiatan begitu dan semoga hal itu tidak mengurangi begitu ya Bu dari kebermanfaatan kegiatan pendampingan individu yang kedua ini begitu. Dan khususnya untuk Pak Darsono untuk pendampingan individu kedua ini, besar harapan kami dan rekan-rekan semuanya di sini Pak Darsono mampu membagikan begitu ya Bu Yuni, membagikan teori-teori yang sudah, ilmu-ilmu yang sudah didapat dari pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini, khususnya di modul yang sudah dipelajari terkait dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, khususnya di sekolah yang tercinta ini SDN Lidah Wetan 2. Dan harapan besarnya mampu membagikan semuanya itu dan mengajak dan menggerakkan kita semuanya begitu Bu Yuni untuk bisa menyusun sebuah visi emas begitu, dan khususnya untuk SDN Lidah Wetan 2 ini yang berguna dan berdampak positif tentunya bagi peserta didik dan kemajuan sekolah kita yang tercinta ini. Begitu Bu Yuni, sekali lagi atas nama Bapak Kepala Sekolah dan sekolah ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yuni yang senantiasa mendampingi begitu sampai dengan pendampingan individu kedua ini kepada Pak Darsono melalui pendidikan guru penggerak. Dan selanjutnya untuk Pak Darsono, selamat berbagi praktik baik begitu ya Bu Yuni pada kesempatan pendampingan individu kedua ini, dan semoga apa yang nanti diberikan kepada kita semuanya di sini ya Bapak Ibu, itu semuanya dapat kita pahami bersama dan terlebih dapat kita terapkan begitu di dalam kita memajukan bersama, mengembangkan ilmu dan mendidik anak-anak kita di SDN Lidah Wetan 2 yang tercinta ini. Begitu Bu Yuni, mungkin sedikit sekaligus membuka mengawali dari kegiatan pendampingan individu kedua ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Langsung saja kita ke diskusi terkait dengan penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan secara langsung oleh calon guru penggerak angkatan yang ke-10 dari SDN Lidah Wetan 2 kepada Pak Darsono. Disilahkan. Baik Bapak
Ibu terima kasih, saya berdiri saja karena sebagai pemandu diskusi. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Wahyuni selaku pengajar praktek mendampingi saya untuk berpraktik baik diskusi terkait dengan visi dan prakasa perubahan sekolah. Dan juga untuk Ibu Risa selaku koordinator umum sebagai wakil dari Kali Bapak yang hari ini berhalangan hadir karena kontrol kesehatan, serta Bapak Ibu guru dan mahasiswa dari Unesa PDG yang saya hormati. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini perkenankan saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 untuk berbagi bersama, berdiskusi dengan Bapak Ibu terkait dengan visi sekolah dan juga prakasa perubahan di sekolah SDN Dawetan 2. Bapak Ibu saya yakin sudah pernah tahu, sering sekali mendengar terkait dengan visi, apa itu visi pribadi atau visi organisasi atau institusi. Nah, hari ini kita belajar terkait dengan visi-visi pribadi, lalu kita gabungkan menjadi visi bersama. Jadi intinya visi, ada visi pribadi. Bapak Ibu mungkin pernah dengar dulu ketika belum sekolah atau saat sekolah, pasti ditanyai oleh Bapak Ibu guru ingin jadi apa. Itu termasuk bagian daripada visi atau cita-cita pribadi. Untuk itu langsung saja, baik tujuan diskusi pada kesempatan siang ini. Pertama, peserta Bapak Ibu dapat merumuskan kalimat rumpang dan menyelaraskan dengan visi sekolah. Nanti ada sedikit pekerjaan terkait kalimat rumpang, kalimat yang nanti akan Bapak Ibu isi, sempurnakan sesuai dengan visi sekolah yang Bapak Ibu sudah tahu. Yang kedua, peserta dapat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ada perilaku-perilaku yang memang harus diselaraskan sesuai dengan visinya di sekolah kita. Yang ketiga adalah Bapak Ibu dapat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dilakukan di sekolah. Selanjutnya adalah seperti tadi, apakah itu visi? Apakah itu visi? Sering tadi saya sejak kecil kita sering ditanya, kita sudah besar ini jadi apa? Pasti kata-kata atau kalimat ini sering diucapkan oleh Bapak Ibu mungkin atau mungkin siapapun bertanya berarti pada saat kecil. Rata-rata anak-anak yang namanya masih anak-anak pasti jawabnya ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi polisi, insinyur dan lain sebagainya. Nah, apa yang diucapkan oleh anak-anak tersebut itu adalah termasuk di visi atau cita-cita anak-anak di saat nanti sudah besar. Di saat nanti sudah besar, anak-anaknya itu kepingin seperti itu. Apakah tercapai atau tidak? Tergantung bagaimana perjalanan hidup daripada seorang manusia. Lanjut Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu simak tayangan video ini. Baik, saya ulangi. Oke. Setelah itu sudah siap menggunakan alatnya.
memandang lukisan gunung es. Alatnya jatuh, menimpa dirinya. Setelah itu Bapak Ibu bisa bayangkan baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah melihat tayangan Bernard, ya, dia naik gunung es. Saya tanya berhasil apa tidak sampai puncak? Berhasil sampai puncak. Coba sebelum saya ingin lanjut ke materi yang lain dari Bernard tersebut, kira-kira pembelajaran apa dari video tersebut yang bisa diambil dari kita terhadap visi pribadi kita sendiri? Mohon mungkin salah satu dari itu bisa untuk menjelaskannya, atau mungkin mahasiswa, monggo silakan kita berdiskusi ya terkait dengan video tadi. Pertama, persiapan, ya, persiapan Bernard untuk menuju ke gunung es. Setelah itu apa dan selanjutnya bagaimana? Mohon mungkin salah satu dari Bapak Ibu untuk sharing, monggo silakan. Mahasiswa mungkin? Bapak Ibu salah satunya, monggo. Monggo dulu. Terima kasih. Kemarin tadi dikatakan kalau visi itu sama dengan cita-cita pribadi. Itu tadi tayangannya kan ingin naik ke gunung es, persiapan dulu, kemudian kerja keras, berusaha meskipun jatuh bangkit lagi, supaya berusaha keras dan semangat supaya mencapai ke atas. Akhirnya sampailah ke tujuan atau keinginan yang dicita-citakan tadi. Harus kerja keras dan semangat, laten. Tepuk tangan Luar biasa, terima kasih. Betul Bapak Ibu, terkait dengan visi pribadi dari tayangan tersebut, pertama memang perlu persiapan, disiapkan alat-alatnya. Nah, setelah itu Bernard mempunyai suatu cita-cita ingin naik gunung es. Meskipun hanya lukisan, ingin seperti itu, ingin naik gunung es. Ternyata dia naik tidak sekedar begitu saja langsung bisa naik ke puncak dengan alat palu dan lain sebagainya, sedikit demi sedikit bisa naik. Ternyata di tengah perjalanan alatnya ini jatuh, alatnya jatuh. Tapi setelah itu dia apa tadi? Ternyata dia itu mempunyai potensi diri, lihat kukunya. Betul, kukunya ini panjang, bisa dimanfaatkan untuk naik es. Dengan potensi dirinya, kepercayaan dirinya, si Bernard beruang ini akhirnya dengan usaha keras bisa naik ke puncak gunung es. Dia berhasil. Demikian juga kita punya cita-cita. Itu cita-cita visi pribadi Bernard. Saya yakin Bapak Ibu masing-masing punya cita-cita visi pribadinya. Kepingin mungkin masa depan anak-anaknya yang lebih bagus dari kita. Kita mungkin pribadi kita sendiri mungkin punya cita-cita, pengen mungkin naik haji yang bagi muslim. Ya,
Ini ada cita-cita. Cita-cita tersebut kalau terus menerus ada dalam pikiran kita, setidaknya itu mempengaruhi untuk psikologi pikiran kita, dan pada akhirnya berusaha untuk mencapainya. Apakah bisa berhasil? Tergantung usaha kerja keras kita semuanya, dan yang paling utama tergantung ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang paling penting adalah ada usaha keras dari kita sendiri untuk mencapai cita-cita tersebut. Baik, selanjutnya, jadi visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Seperti itu. Seperti lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Betul Bapak Ibu ya? Rata-rata visi memang belum terjadi, tapi kita punya bayangan itu, mudah-mudahan bisa mencapainya. Oleh karena itu, visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Seperti seorang yang ingin berlari. Ini bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish, bahkan sebelum ia benar-benar berlari melintasi jalur lari. Bayangkan, orang yang lomba lari, startnya tahu, finishnya juga tahu, tapi untuk mencapainya harus kerja keras. Berhasil tidaknya adalah tergantung orang yang mengikuti lomba lari. Startnya tahu. Nah, untuk mencapai tujuan yang finish bisa berhasil juara tergantung usaha kerasnya pribadi. Nah, visi merupakan penggambaran yang jelas tentang keadaan di masa depan. Dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Jadi visi, kita punya bayangan, punya cita-cita secara pribadi. Ini sebagai bentuk dari harapan kita nanti. Suatu saat nanti saya kepingin ini. Mau tidak mau untuk mencapainya, ya harus fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Nah, sekarang kita menuju ke visi sekolah. Terus apa visi bagi sekolah? Gunanya apa kita visi bagi sekolah? Bapak Ibu, visi sekolah itu menaungi seluruh daripada kegiatan sekolah. Di buku kurikulum, ya, atau mungkin di buku organisasi apa saja. Biasanya visi itu paling utama, diletakkan di paling halaman awal, ya, di paling halaman awal. Setelah itu visi itu diterjemahkan sedemikian hingga menjadi cabang-cabang untuk bisa dilaksanakan. Nah, kalau visi sekolah, apa itu visi sekolah? Visi sekolah adalah cita-cita bersama. Tidak ada yang namanya sekolah ini cita-cita pribadi. Visi itu dibikin oleh warga sekolah, terutama bapak dan ibu guru. Bapak dan ibu guru berkumpul bersama, lalu berdiskusi, bikin itu visi sekolah. Gak mungkin bapak kepala sekolah saja, pasti dengan bapak ibu guru dilibatkan dengan warga sekolah yang lain, bahkan orang tua. Jadi cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari warga sekolah. Mengapa jangka waktu tertentu? Apakah visi tersebut bisa berubah? Bisa. Setiap tahun visi sekolah kita bisa dirubah kalau itu melalui sebuah perubahan. Melalui perubahan tersebut harus kumpul bareng. Mana yang harus diperbarui sehingga menjadi visi baru sekolah kita. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mencapai visi perlu perubahan dasar yang dilakukan dan konsisten. Perubahan tersebut adalah budaya sekolah, terbentuk dari kebiasaan warga sekolah.
Jadi visi sekolah ini didasarkan pada budaya sekolah, perilaku kehidupan yang ada di sekolah kita. Apakah itu muridnya, apakah itu lingkungan sekitarnya, dan lain sebagainya. Perubahan itu perlu diperakasai oleh guru-guru sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Jadi utamanya visi sekolah ini itu diperakasai oleh Bapak dan Ibu guru. Nanti melibatkan pihak-pihak yang lain, bisa komite sekolah, orang tua. Tapi utamanya adalah Bapak dan Ibu guru yang memperkerasai untuk terwujudnya visi sekolah tersebut. Selanjutnya, kita mau membayangkan terkait dengan imajinasi kita tentang murid di masa depan. Kita membayangkan sekolah SDN Dawatan 2 ini bagaimana sih? Untuk itu, mohon maaf, sedikit ada yang harus diisi, Bapak Ibu. Anggap saja isian ini adalah sebagai visi pribadi Bapak Ibu semuanya. Ya, saya akan bagikan lembaran isian tersebut. Saya kasih waktu mungkin beberapa menit. Setelah itu kita mau simpulkan dari banyak isian tadi. Ini nanti kita simpulkan apa yang sama, apa yang belum sama. Nanti kita akan simpulkan bersama-sama. Yaitu mengisi apa? Merumuskan kalimat rumpang dengan melihat visi sekolah yang ada di SDN Dawatan 2. Isiannya kalimat rumpang yang harus diteruskan. Nomor 1, kita menginginkan murid-murid yang bagaimana diteruskan. Singkat jelas boleh, ya. Kita percaya bahwa murid adalah 3, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. 4, murid di sekolah kita bahwa titik-titik. Nah, kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dan seterusnya. Itu Bapak Ibu, saya akan bagikan, mohon bahwa update saya akan bagikan, mohon untuk divisi sebagai visi pribadi. Semoga bisa tadi. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa dikumpulkan. Tidak usah takut salah, ya. Kita ujian kok, ya. Bu Novi sudah luar biasa Bu Novi. Bisa belum? Sudah bisa. Monggo bisa dikumpulkan. Santai saja, masih ada waktu 1 menit. Pertanyaannya mungkin mudah, tapi isinya ini memang berpikir sedikit. Saya paham itu. Ya, diisi aja yang tahu terkait dengan visi yang ada di sekolah kita. Sudah buat? Terima kasih. Ya, terima kasih.
Baik, Bapak Ibu, terkait dengan kalimat rumpang, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Baik, sudah selesai 90%. Ya, coba sedikit saya cuplik tentang isiannya. Ya, saya tidak tahu ini tulisan siapa. Coba, saya memimpikan murid-murid yang pintar secara akademik dan berakhlak baik. Saya percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki keunikan masing-masing, mempunyai bakat dan minat yang berbeda. Luar biasa. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter pada anak. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa dirinya sedang belajar dan dididik menjadi seorang yang berkompeten dan berakhlak mulia. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk membimbing murid menjadi lebih baik. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kita dapat menuntun dan membimbing murid menjadi murid yang berkompeten dan berakhlak mulia. Betul semuanya isiannya, ya, nyambung semuanya, luar biasa Bapak Ibu. Oke, saya cuplik lagi, sudah, ini ada singkat-singkat. Oke, saya memimpikan murid-murid yang berkarakter. Saya percaya bahwa murid adalah anak yang pandai. Di sekolah saya mengutamakan keimanan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa belajar itu sebagai kewajiban. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk memajukan sekolah ini. Saya dan guru lain di sekolah saya paham anak-anak butuh didampingi. Tidak ada yang salah, semuanya betul. Ini, semuanya betul. Coba sekali lagi. Oke. Baik, sekali lagi, saya memimpikan murid-murid yang mempunyai sikap santun dan pintar. Saya percaya bahwa murid adalah aset yang perlu diasah agar menghasilkan siswa yang kita banggakan. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan yang menghasilkan siswa yang berkarakter baik sehingga dapat membedakan mana yang baik dan tidak. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa ada yang karakternya baik, ada yang kurang baik. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk dapat saya yakin untuk dapat menjadikan karakter tersebut menjadi baik seperti harapan kita. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pendidikan karakter itu penting awal dari keberhasilan. Luar biasa Bapak Ibu isiannya, saya apresiasi sekali ya, dengan waktu yang singkat Bapak Ibu bisa mengisi kalimat terumpang ini dengan kelanjutan kalimat atau kata yang cocok. Nah, Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, selanjutnya kalimat rumpang yang saya berikan itu sebagai bentuk visi pribadi Bapak Ibu guru di sekolah. Bapak Ibu mencatat terkait kalimat rumpang ini adalah visi pribadi Bapak Ibu tentang sekolah. Dari visi-visi pribadi yang Bapak Ibu sudah isi, kita samakan menjadi visi sekolah. Itu caranya membuat visi sekolah seperti itu Bapak Ibu. Jadi diskusi bareng, dikasih pertanyaan-pertanyaan terkait seperti kalimat rumpang ini. Dari kalimat rumpang ini adalah visi pribadi Bapak Ibu tentang sekolah, dikelompokkan, dikumpulkan jadi satu, menjadi kesimpulan, menjadi visi sekolah secara umum. Kira-kira kesimpulan kalimat rumpang itu terjadi dari murid, sekolah, guru, dan nantinya ini akan menjadi visi sekolah.
Itu caranya membuat visi sekolah ini. Oke, muridnya yang bagaimana tadi? Yang berkarakter. Oke, sekolahnya yang bagaimana? Ya, muridnya yang berkarakter, sekolahnya yang kira-kira setelah mengisi tadi, Bapak Ibu sekolahnya yang bagaimana? Ya, sekolahnya yang mungkin nyaman, tenang, ya, menyenangkan. Lalu gurunya yang bagaimana? Gurunya? Ya. Gurunya bisa menjadi teladan bagi muridnya. Boleh. Ya. Gurunya mungkin bisa menuntun dan membimbing murid, ya, dengan cara berpusat kepada siswa pembelajarannya. Nah, dari kesimpulan murid sekolah dan guru tersebut, dari masing-masing kalimat tumpah yang Bapak Ibu isi, itu akan disimpulkan dari satu menjadi visi sekolah. Kira-kira visi sekolah menurut Bapak Ibu dari kalimat tumpah yang sudah diisi tadi, kira-kira yang pas itu apa? Bapak Ibu, dari salah satu mungkin ada yang bisa bikin visi dari kalimat tumpah tadi, visinya yang bagaimana menurut Bapak Ibu? Silakan. Mungkin salah satu, monggo Bumi monggo, ya. Atau Bu Kesi, silakan Bu Kesi. Ya, yang belum menjawab monggo, Bu Ria, Bu Miska monggo. Ayo, kalimat tumpahnya tadi. Kira-kira visinya bagaimana? Muridnya yang berkarakter, sekolahnya mungkin sekolah yang nyaman, aman, ya, tenang. Nah, yang gurunya bisa mendidik, menuntun murid yang berpusat pada siswa pembelajarannya. Kira-kira satu misal itu visi, ya, dijadikan visi dari kalimat rumpang Bapak Ibu sudah isi tadi, pasnya bagaimana? Monggo Bu Novi. Monggo Bu Novi. Visinya yang pertama membentuk siswa yang pandai secara akademis, berkarakter dan berakhlak mulia. Terima kasih Bu Novi. Visinya adalah membentuk siswa yang pandai, berkarakter dan berakhlak mulia. Nah, itu kata-kata dari kalimat rumpang tadi, saya yakin di situ ada semuanya, ya. Nah, Bu Novi berkesimpulan kalau itu kalimat rumpang disimpulkan menjadi visi sekolah, yaitu membentuk peserta didik yang pandai, berkarakter dan berakhlak mulia. Itu Bu Novi. Nah, itu visi daripada yang Bapak Ibu simpulkan dari kalimat rumpang ini. Coba kita selaraskan dengan visi sekolah kita yang ada di SDN Jawetan 2. Kira-kira visi sekolah kita itu apa? Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Visi sekolah kita singkat padat, itu luar biasa. Gunanya apa? Memang visi itu memang harus singkat, padat, mudah dipahami, mudah diingat, mudah dihafal, dan selalu terus-menerus bisa diingat oleh warga sekolah, oleh siswa utamanya. Dan alhamdulillah visi kita SDN Jawetan 2 berkarakter, berprestasi, berbudaya lingkungan. Anak-anak sudah hafal semuanya. Karena setiap mungkin pada saat upacara, mungkin saat ada olahraga, selalu slogan tersebut diucapkan oleh Bapak Ibu guru dan ditirukan oleh anak-anak. Jadi visinya singkat padat, itu
visi, kalimat secara umum. Nah, apakah visi sekolah kita dengan apa yang sudah disimpulkan oleh Ibu Novi selaras apa tidak? Mirip apa tidak? Maksudnya selaras itu mirip ya? Saya yakin mirip, sama, meskipun tidak sama kalimatnya. Setidaknya dari kata-kata tersebut banyak samanya daripada perbedaannya. Mungkin yang berbeda adalah yang berbudaya lingkungan tadi belum disebut. Yang lain terkait pintar, berkarakter, itu adalah sesuai dengan visi sekolah yang ada di SDN Lidah Wetan 2. Pertanyaannya, yang pertama adalah visi kita sudah selaras, seperti yang Bapak Ibu tadi sudah isi kalimat rumpang secara pribadi lalu disimpulkan. Nah, kalau memang visi kita, apakah visi kita SDN Wetan 2 ini ada 3 kata yang utama: berkarakter, berprestasi, berbudaya lingkungan. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Kita tidak merubah visi kita, ini hanya diskusi. Ya, visi kita kalau ada perubahan itu ada kepala sekolahnya mengundang seluruh komponen sekolah baru bisa merubah visi. Ini hanya diskusi saja, nggak merubah visi sekolah kita. Kalaupun ada yang harus dirubah, ditambah terkait dengan visi sekolah kita, kira-kira itu tambahannya apa? Nah ini di sekolah kami ini ya, di sekolah kita ya, setiap saat, nah ini sekolah kita yang selalu ada di ruangan kita. Kira-kira apakah perlu ditambah visi sekolah kita? Kalau ditambah itu kata-katanya yang bagaimana? Berkarakter, berprestasi, dan berbudaya lingkungan ditambah apa Bu? Menjadi sekolah inspirasi, jadi ditambahin berkarakter, berprestasi, berbudaya lingkungan, dan menjadi sekolah inspirasi, kata Buddha. Ya, ditambahi. Ya, mungkin ada yang lain? Monggo. Kalau mau perlu ditambah, ayo, monggo. Baik, terkait dengan usulan Buddha boleh nggak apa-apa, tapi perubahan tersebut perlu dikomunikasikan secara mendetail ya oleh seluruh warga sekolah. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya, antara visi yang dibuat dengan visi sekolah setidaknya sesuai, mirip meskipun tidak sama. Ya, kesepakatan visi kalau menurut Buhar tadi adalah ditambahi menjadi sekolah yang menjadi inspirasi. Kita lanjut ke prakasa perubahan. Prakasa perubahan ini apa ini? Apa ini? Ya, terkait dengan prakasa perubahan. Kita susun pernyataan prakasa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tindakan atau perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Anggap saja kita punya visi sekolah, sudah jelas, berkarakter, berprestasi, berbudaya lingkungan. 3 kata yang menjadi rohnya sekolah kita ini, ya, yang menjadi semacam paling atas untuk bisa kita laksanakan sedemikian berupa terkait kegiatan-kegiatan. Rohnya adalah berkarakter, berprestasi, berbudaya lingkungan. Kalau saya melihat visi di sekolah lain itu panjang. Kita punya visi yang pendek. Tapi pendek bukan berarti tidak bermakna. Pendek ini tapi kalau kita kupas satu-satu, ini luar biasa banyak sekali, ya, banyak sekali inti daripada visi tersebut yang bisa kita kembangkan. Berkarakter itu bagaimana? Macam-macam indikatornya. Ya, ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya menginginkan prakasa perubahan di sini. Kemarin Bapak Kepala Sekolah TT Pak Dar, kalau memang nanti diskusi terkait dengan visi, coba yang berkarakter
karakter itu didiskusikan. Nah ini kemarin begitu, baik Pak. Ya, jadi visi kita yang berkarakter ini adalah yang utama, yang nomor satu sebelum berprestasi, sebelum berbudaya lingkungan. Jadi sebelum anak-anak itu berprestasi, masuk dari visi kita, yang pertama ini yang harus berkarakter. Bapak Ibu, berkarakter berarti artinya adalah bahwa sekolah kita ini punya nilai moral yang tinggi. Nah, berkarakter yang bagaimana yang harus kita kembangkan sesuai dengan pesan Bapak tadi, yang kita kembangkan secara detail melalui prakasa perubahan. Nah, kita bahas namanya prakasa perubahan, itu satu saja yang harus dibahas, lalu diuraikan sedemikian hingga terus selanjutnya bisa dilaksanakan oleh warga sekolah. Kira-kira yang bisa dilaksanakan warga sekolah terkait berkarakter itu yang bagaimana? Sekarang dalam kurikulum Merdeka Belajar, ya utamanya terkait dengan berkarakter itu adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Betul Bapak Ibu? Nah, kita ini selalu ingat tentang profil pelajar Pancasila. Sebentar lagi ada pameran P5. Nah, untuk bisa memahami terkait dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan bentuk karakter ya dari sekolah, baik itu secara bisa dilaksanakan di intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi profil pelajar Pancasila itu masuk ke dalam dimensi satu, bisa ke kokurikuler, semacam melaksanakan proyek-proyek. Lalu yang intrakurikuler ke dalam pembelajaran setiap hari mata pelajaran. Lalu yang ke ekstrakurikuler adalah masuk juga karakter ini ke bidang pemenuhan bakat dan minat siswa. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan itu kita masuk ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Satu itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maksudnya ini adalah pentingnya peserta didik memiliki keyakinan yang kuat dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ini karakter. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Maksudnya peserta didik ini mampu memahami, menghargai kekeragaman budaya, suku, agama, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah dimensi bergotong royong. Jadi peserta didik ini mampu bekerja sama, saling membantu dalam menyelesaikan masalah bersama. Menyelesaikan masalah bersama, bukan menyelesaikan ulangan bersama, tapi masalah bersama. Mungkin proyek, bukan ulangan bersama pada saat penilaian, tidak boleh itu. Yang menyelesaikan masalah bersama. Mandiri, mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sendiri dengan penuh inisiatif. Diharapkan anak-anak didik kita adalah mandiri, menyelesaikan tugasnya, PR-nya kalau bisa adalah sendiri, kalaupun berkelompok juga boleh, ya. Tapi dalam inisiatifnya diri sendiri itu mampu dia itu untuk menyelesaikan dirinya sendiri. Bernalar kritis, pentingnya peserta didik mampu berpikir kritis, logis, analitis. Tingkat SD apakah bisa? Bisa. Ya, kita yang mengajari yang logis, analitis, menganalisa, dan kritis, terutama dalam bidang-bidang studi, seluruh bidang studi. Anak-anak diharapkan untuk bisa berpikir semacam itu, dipancing semacam itu. Yang terakhir adalah kreatif. Pentingnya peserta didik mampu mengembangkan bakat dan minatnya untuk mendorong berani mencoba hal-hal baru. Ini kemarin kita di SD Nida Wetan 2 kelas 6 yang sebelumnya adalah belum pernah, ini mural ini. Pertamanya kita ragu mural ini, apakah bisa jadi anak-anak bisa? Ya, bikin lukisan moral lalu mengecatnya sedemikian rupa seperti orang profesional. Ternyata keraguan kita ini benar-benar di luar dugaan kita. Kita tidak boleh meremehkan kemampuan anak kita. Ternyata hasil dari mural yang dicat oleh anak-anak
tanpa bantuan orang lain, hasil karya anak ternyata bisa dan hasilnya luar biasa. Boleh Bapak Ibu lihat ya, hasilnya luar biasa. Chatnya itu terbatas. Ternyata anak-anak itu berpikir sedemikian rupa tanpa kita kasih tahu, kita ajari. Ternyata bisa itu, chatnya itu digabungkan sana sini itu menjadi chat baru sesuai dengan gambar muralnya. Ini di luar ekspektasi saya dan juga Bapak Ibu kelas 6 ternyata bisa, dan hasilnya adalah luar biasa. Jadi kreatif daripada anak-anak ini Bapak Ibu, kita jangan pernah underestimate, merendahkan mereka, meremehkan mereka, mosok isok sih, ternyata bisa. Kita hanya membimbingnya saja, mengarahkannya saja, ternyata luar biasa hasilnya. Ini baik Bapak Ibu. Oke, tadi terkait apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan prakasa perubahan. Prakasa perubahan kita fokusnya di apa tadi Bapak Ibu? Berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tuh, visi kita berkarakter. Cukup yang berkarakter, kita kupas, itu lama sekali. Berkarakter yang bagaimana sih? Bapak Ibu kan belum pernah berkarakter sing opo sih, sing sekiranya bisa dijalankan oleh warga sekolah kita. Taunya kita adalah misi. Misi juga masih berupa kalimat umum. Itu ada misi. Menumbuhkan pendidikan karakter. Betul? Masih kalimat umum. Nah, di prakasa perubahan ini ada memang cara-caranya. Ya, dalam pendidikan guru penggerak saya, caranya adalah dengan menggunakan inquiry apresiatif. Ya, paradigma perubahan. Dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan positif ya kepada peserta diskusi ya, yang pada akhirnya adalah kita bisa menemukan apa yang sekiranya warga sekolah bisa lakukan, bisa jalankan, bisa dicapai ya untuk menuju keberhasilan visi kita. Caranya kalau di Indonesia namanya baja. B-nya itu buat pertanyaan. Ya, A-nya itu ambil pelajaran. Itu ada pertanyaan positif. Saya nggak menerangkan secara detail, itu enggak, jangan dulu nanti. Terus yang C-nya itu jabarkan rencana. BAG. B tadi apa? Buat pertanyaan. BA ambil pelajaran. G gali mimpi. A J-nya adalah jabarkan rencana. Yang terakhir A ini atur eksekusi. Saya mau langsung ke atur eksekusi. Atur eksekusi ini maksudnya hal-hal apa yang sekiranya di sekolah kita ya, perilaku yang bagaimana di sekolah kita bisa menuju visi yang kita inginkan yang berkarakter ini. Langsung ke tindakan, langsung ke aplikasi, tidak hanya bincang-bincang belaka. Selama ini insya Allah ya kita sudah menjalankannya, tetapi tidak pernah untuk merinci sedemikian rupa ke dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kita kupas tugas Bapak Ibu, selain yang sudah saya catatkan di sini, sudah saya tuliskan di sini, apakah ada yang belum direalisasikan? Untuk itu pada diskusi ini Bapak Ibu bisa untuk ambil bagian. Sekiranya apa? Coba yang pertama adalah langkah konkret mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Perilaku apa terkait dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah kita jalankan? Ini Bapak Ibu. Doa sebelum belajar pulang, menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca Pancasila dan lagu nasional, sudah setiap hari kita laksanakan. Ini termasuk beriman dan berakhlak mulia. Sholat berjamaah bagi muslim, bagi non muslim ada doa bersama, baik agama Kristen maupun agama Hindu. Kita jalankan semuanya. Lalu peringatan Hari Besar Agama, penghormatan perbedaan agama,
membiasakan perilaku 5S. 5S itu apa? S yang pertama, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Pada saat kita menyapa anak didik kita di depan joglo, depan sekolah, itu sebagai bentuk dari langkah konkret yang ada di profil pelajaran Pancasila poin pertama, beriman dan berakhlak mulia. No bullying. Setiap hari itu kita selalu dalam pembelajaran itu kita ingatkan pada anak didik kita. Coba selain yang sudah saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, langkah konkret apa lagi yang belum terkait dengan dimensi nomor pertama ini? Saya akan catat nanti kalau mau ada perubahan saya akan komunikasikan dengan Bapak, saya akan laporkan Pak ini hasilnya. Mereka seperti itu. Oke. Coba Bapak Ibu, apa yang kurang dari langkah konkret terkait beriman dan berakhlak mulia? Nah, itu termasuk adalah berkepentingan global. Adakah lagi yang mungkin yang belum? Monggo didiskusikan. Lanjutnya adalah langkah konkret untuk profil pelajaran Pancasila yang ketiga adalah bergotong royong. Nah, yang bergotong royong yang bagaimana yang sudah kita laksanakan dan yang belum apa? Membentuk tiket kelas, jelas ya. Kerja bakti bersih sekolah, pungut sampah. Ini setiap bulan pasti ada secara bergiliran. Nih, ngosek bareng juga sama, bersamaan dengan pungut sampah. Ada yang pungut sampah, ada yang ngosek bareng. Jadi dibagi-bagi kelasnya. Pemeliharaan hidroponik, kita manfaatkan hidroponik, ya. Pengumpulan jelantah sisa juga demikian, sudah berjalan karena ada SAS lingkungan hidup. Penggalangan dana bagi yang kesusahan, ini bagi yang orang tuanya meninggal. Kadang-kala kita mengumumkan pada siswa yang di sekolah kita, di kelas kita untuk berbagi seikhlasnya. Lalu mendorong kerja kelompok. Nah, ini penting Bapak Ibu, kerja kelompok. Usahakan anak-anak ini terus-menerus untuk diajak berkolaborasi. Ada yang bilang pinter pribadi itu biasa, tapi kalau pinter secara berkelompok ini yang luar biasa. Lalu menjadi tutor sebaya diusahakan. Ini sering bagi pelajaran-pelajaran yang susah. Ada anak yang pinter, ya, mengimbaskan ilmunya, ya, untuk bisa mengajari temannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang keempat adalah mandiri. Mandiri. Nah, ini terkait dengan mandiri. Anak-anak diharapkan untuk bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Di antara langkah konkret di sekolah kita, apa saja? Memilih dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan juga SAS sekolah Arek Surabaya. Kita punya sekolah Arek Surabaya berapa macam kegiatan itu? Yang biasanya di setiap Senin kurang lebih ada 8 kegiatan yang bertanggung jawab oleh Bapak Ibu guru semuanya. 8 kegiatan setiap Senin, ya, secara serempak dari jam 1 hingga jam 2. Semuanya memilih kegiatannya masing-masing sesuai yang diminati oleh anak-anak kita. Melatih keberanian dengan menjadi petugas upacara secara bergantian. Saya yakin sudah dilaksanakan Bapak Ibu. Kalau petugas upacara itu nggak monoton hanya anak-anak itu saja. Anak-anak yang lain harus diberi kesempatan untuk melatih kemandirian. Ya, lanjut mengerjakan tugas PR penilaian secara mandiri dan tepat waktu. Ini termasuk harapan kita kepada anak kita yang selalu kita ucapkan kepada anak-anak, kita berikan kepada anak-anak agar mengerjakan PR dan tepat waktu. Mendorong murid untuk berani bertanya, menjawab, dan presentasi. Ini Bapak Ibu tugas kita semuanya, agar anak-anak kita menjadi anak yang berani, yang mandiri, mendorong mereka untuk bertanya, untuk mereka berani bertanya. Ya, kalau mereka tidak berani kita tunjuk untuk bertanya. Kalau satu misal anak mereka nggak mau bertanya, kita tunjuk sebisa-bisanya bertanya. Ya, ingat Bapak Ibu, pengalaman
mereka, meskipun hanya mereka ditunjuk lalu bisa mengucapkan kalimat pertanyaan mungkin kepada kita, lalu didengarkan oleh seluruh guru, atau mungkin mereka menjawab ya dengan lisan lalu didengarkan oleh semua murid, itu pengalaman luar biasa bagi anak-anak kita. Akan dikenang bahwa saya berani untuk bertanya pada saat anak-anak diam. Itu tidak mudah, harus kita dorong Bapak Ibu. Selanjutnya ini yang kelima adalah bernalar kritis. Nah, langkah konkret berkarakter di SDN Jabatan 2 terkait dengan profil pelajar Pancasila bernalar kritis apa saja? Oke, di antaranya adalah kita harus bisa mendorong diskusi kelompok, mampu bekerja sama dalam tugas proyek. Ini penting proyek Bapak Ibu ya, sesekali diadakan tugas proyek, mampu memahami teks secara mendalam. Tidak mudah bisa memahami teks, utamanya pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak bisa membaca, tapi mendalami teks isinya itu perlu pendampingan daripada kita semuanya. Yang keempat, mampu menyelesaikan soal matematika dengan cara yang berbeda, mungkin secara nalar, terutama soal-soal yang berkaitan dengan soal apa Bapak Ibu kalau matematika soal cerita nggak mudah ya, itu harus benar-benar bisa bernalar anak didik kita ya. Kalau sudah berhadapan dengan soal cerita, beda lagi dengan soal-soal yang biasa. Mendorong siswa bertanya dan berpendapat seperti tadi, itu terkait dengan bernalar kritis. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk profil pelajar Pancasila adalah kreatif. Langkahnya bagaimana? Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini kan kreatif. Tidak semua anak bisa mengikuti kegiatan semuanya, yang diminati saja. Ya, bermain musik. Tidak semua anak bisa bermain musik. Lomba menulis cerita, puisi, bernyanyi yang diadakan oleh dinas. Nah, ini juga anak-anak tertentu yang harus dorong ya, agar mereka bisa meningkatkan minat dan bakatnya. Membuat poster dengan desain kanva. Ya, ini Bapak Ibu, desain kanva yang sekarang sudah booming ya, itu perlu diajarkan untuk anak-anak kita. Ya, nanti desain kanva ini juga bisa dibuat di HP. Membuat karya seni, mungkin kolase, montase, mozaik, termasuk bagian dari kreatif. Lalu berikutnya yang kemarin sudah dijalankan kelas 6, membuat video vlog ya, kumpulan daripada kegiatan kemarin KTS, anak-anak ditugaskan membuat vlog video ya, ada presentasinya, perkenalannya, lalu kegiatannya dijadikan menjadi satu video. Anak-anak ini bisa ya, anak-anak ini bisa menjalankannya, dan itu adalah bagian daripada untuk pengenalan teknologi kepada anak-anak kita semuanya. Baik Bapak Ibu, oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum mungkin saya closing untuk paparan tentang visi dan praksa perubahan, mungkin ada pertanyaan, disilahkan. Mungkin mahasiswa monggo, yang ada pertanyaan monggo. Jika saya bisa jawab, saya jawab. Kalau memang tidak bisa, saya akan minta bantuan pada pendamping praktek saya. Oke, monggo. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak Ali, mahasiswa, mungkin sedikit ada yang kurang mengerti, mungkin mau bertanya, silakan. Monggo. Gimana Mbak E? Ada pertanyaan? Ya. Monggo. Bu Kasih? Ya.
Ayo, cukup ya? Baik, Bapak Ibu, kesimpulannya Bapak Ibu terkait dengan diskusi visi dan prakasa perubahan pada hari ini, bahwa visi itu harus dibuat oleh warga sekolah melalui diskusi antar warga sekolah, dan tidak hanya visi, prakasa perubahannya pun harus dibuat biar detail, biar bisa dijalankan oleh warga sekolah. Untuk itu, visi dan prakasa perubahan sekolah adalah langkah penting untuk membangun sekolah yang berpihak kepada murid dengan visi yang jelas dan prakasa perubahan yang bagus dan komitmen dari semua pemangku kepentingan sekolah. Insya Allah kita dapat mencapai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan anak dan bangsa. Baik, yang terakhir mungkin ada pertanyaan, monggo. Jika tidak ada pertanyaan, maka pertemuan kali ini saya akan akhiri. Gimana, cukup Bapak Ibu? Paham? Paham cara membuat visi? Yang pertama tadi apa? Harus ada visi pribadi masing-masing Bapak Ibu guru. Masing-masing visi pribadi dikumpulkan jadi satu, lalu disimpulkan menjadi visi sekolah. Nah, untuk bisa menjalankan dari visi sekolah tersebut harus ada pernyataan prakasa perubahan. Pernyataan prakasa perubahan itu adalah bagian dari visi sekolah yang diterjemahkan untuk didetailkan pelaksanaannya di sekolah. Nah, untuk mencapai itu, Bapak Ibu, ini harus melalui rangkaian pertanyaan-pertanyaan inquiry apresiatif. Kalau di Indonesia namanya baca. Nah, dari situ kita akan bisa melaksanakan visi sekolah tersebut dari detail yang bisa dilaksanakan oleh warga sekolah sehingga visi sekolah bisa kita capai. Apakah visi sekolah tersebut bisa dirubah? Bisa. Apakah boleh visi sekolah tidak dirubah? Boleh. Ini visi sekolah kita, ini sudah 2 tahun saya di sini, tetap kan ya? Karena setiap tahun ada evaluasi ya tetap. Tapi yang berubah apa? Yang berubah adalah prakasa perubahannya. Kemungkinan kegiatan-kegiatannya itu yang harus mungkin kita pikirkan ada perubahan-perubahannya. Boleh visi sekolah tidak berubah, tapi prakasa perubahan ini yang harus kita rubah, menyesuaikan dengan keadaan, dengan zamannya. Paham Bapak Ibu? Jadi visi sekolah boleh dirubah, boleh tidak. Yang berubah adalah prakasa perubahannya untuk bisa dicapai oleh warga sekolah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih ya atas partisipasinya. Bapak Ibu bisa kumpul di sini hingga saat ini ya. Terima kasih sekali ya. Untuk itu kami atas nama calon guru penggerak sungguh luar biasa pertemuan pada siang hari ini ya. Bapak Ibu bisa menyempatkan waktunya di sini. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Untuk itu saya kembalikan kepada pengajar praktek saya Ibu Wahyuni. Pada beliaunya disilakan. Wah, luar biasa. Kayaknya perlu tepuk tangan deh Bapak dan Ibu. Iya. Nah, Bapak dan Ibu, luar biasa apa yang sudah disampaikan praktik baik dari Pak Darsono selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Lidah Wetan 2. Sudah sangat jelas dan gamblang ya Bapak dan Ibu. Semoga paham. Saya khawatir karena ini jam rawan. Jam rawan terus ngantuk, tadi masuk tapi terus hilang begitu. Jadi intinya adalah Bapak dan Ibu, visi itu adalah sebuah impian atau sebuah harapan. Setiap kita individu pasti punya impian atau harapan. Harapan kita ini harus kita kumpulkan bersama
ya dijadikan dalam satu suara, ya maka terbentuklah yang namanya visi sekolah. Visi sekolah itu boleh berubah. Kapan berubahnya? Disesuaikan dengan situasi atau kondisi. Tetapi tidak bisa serta-merta merubah, perlu adanya komunikasi dari semua stakeholder yang ada di sekolah. Mulai dari kepala sekolah, komite sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, dan orang tua siswa. Karena yang namanya visi sekolah itu adalah mimpi bersamanya sekolah. Maka tidak bisa mimpi itu hanya diketahui oleh guru dan siswa saja. Tapi semua stakeholder yang ada dalam sekolah itu harus tahu dan harus berupaya untuk mencapai impian bersama. Begitu ya Bapak dan Ibu. Oke, semoga siang ini membawa manfaat untuk kita semuanya, membawa keberkahan untuk semuanya, dan pastinya membawa perbaikan yang luar biasa untuk SDN Lidah Wetan 2. Tepuk tangan sekali lagi untuk SDN Lidah Wetan 2. Oke, mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian yang sudah Bapak Ibu berikan di kesempatan siang hari ini. Sudah diajak sharing bareng oleh Pak Darsono. Semoga ini bukan menjadi kegiatan yang pertama dan yang terakhir, tetapi ini menjadi kegiatan yang terus akan continue dilakukan di SDN Lidah Wetan 2 untuk saling duduk bareng, saling kolaborasi bareng untuk memikirkan masa depan SDN Lidah Wetan 2. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.